Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Esther Mercy Diorkosu, unit kerja SD Kristen Wakwa, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Kepulauan Aru. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangat banyak memberikan pelajaran dan pengajaran yang sungguh luar biasa bagi saya selaku seorang guru. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan yang pertama ialah proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya masih terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik setiap siswa. Saya cenderung masih ingin meratakan kemampuan anak dan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa saya memperhatikan perbedaan karakteristik setiap siswa di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan kemampuan kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya kita memberikan ilmu saja, tetapi kita harus mengembangkan aspek pembelajaran seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga murid tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pendidik itu menuntun dan mendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntut, ini maksudnya adalah guru akan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang utuh, karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ialah tempat kesemaian benih-benih kebudayaan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak. Karena bermain adalah salah satu kodrat anak, karena pikiran, perasaan, dan kemauan serta tenaga sudah ada pada diri anak itu sendiri. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran itu dapat menyenangkan dan memerdekakan anak. Guru dapat melakukan berbagai strategi atau media pembelajaran yang menarik, sehingga proses pembelajaran dapat menyenangkan pada diri anak. Yang kelima, pendidik sebagai tamu memposisikan diri sebagai orang tua kandung atau pendidik dan murid ibarat keluarga. Karena guru di sekolah bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi guru juga sebagai orang tua kepada murid dengan membimbing dan mendidik anak ke arah yang lebih baik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya lebih baik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama ialah pembelajaran harus berpusat pada siswa, dan saya harus bisa memahami setiap karakteristik yang ada pada anak. Yang kedua, dalam pembelajaran harus mengisikan nilai-nilai kebudayaan lokal di daerah tersebut. Yang ketiga, memperbanyak permainan dalam pembelajaran
agar lebih menyenangkan, sehingga dalam proses pembelajaran anak tidak merasa jenuh, sehingga pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan. Yang keempat, memposisikan diri sebagai orang tua murid dan anak didik sebagai anak kandung, sehingga hubungan guru dan anak didik semakin dekat dan saling terbuka, lebih mudah berinteraksi. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem amal, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.